Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan kita ikuti bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai beberapa pertanyaan dari seorang yang disebut dengan nama Andrian Panjaitan mengenai perbedaan pandangan antara Kristen atau gereja tentang yang ada di kitab suci Alkitab. Mari kita saksikan bersama-sama video ini. Silakan Andrian Panjaitan. Shalom Pastor. Shalom. Selamat malam. Malam. Ya, ini saya mau nanya ini. Kebetulan saya masih bingung tentang hal sesat mensesatkan ini, Pastor. Apakah kita tidak boleh meneguhkan keyakinan kita dengan mengatakan tidak sesat? Seperti contoh gini, Pastor. Ketika saya meyakini Yesus itu ada Allah sendiri, tiba-tiba ada saksi Yehova yang datang ke saya bahwa mengatakan Yesus itu hanya nabi. Apakah saya tidak boleh meneguhkan itu? Atau seperti ini, ketika saya meyakini ke bahasa roh itu ada bahasa untuk memberitakan Injil, tiba-tiba ada aliran gereja yang mengatakan sandal lawas itu bahasa roh. Apakah saya tidak boleh mengatakan itu sesat? Itu aja, Pastor. Sesat itu harus ada dasarnya dari teksnya. Kan tadi kan definisinya sesat apa? Karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Tuhan kan. Kitab suci teks yang tertulis dan kuasa Tuhan. Kalau cuma gara-gara interpretasi kita ngomong orang lain sesat, kita yang sesat. Gitu. Kalau gara-gara kita ngomongin orang lain sesat, sementara hanya karena beda interpretasi, beda tafsir. Teksnya nggak bilang begitu, gitu loh. Maka kita yang sesat, kita yang nuduh orang lain sesat, kita yang sesat loh. Misalnya bahasa roh, saya bilang sandal lawas itu bahasa ngawur itu. Oh kamu sesat loh, sebentar. Di Alkitab ada nggak bahasa rohnya bunyinya sandal lawas, kan nggak ada kan? Ya, Pastor, nggak ada. Iya, justru 90% orang yang ngaku-ngaku penuh Roh Kudus, dia sebenarnya nggak penuh Roh Kudus. 90% saya berani jamin itu. Semua GBI, ya 90% GBI yang katanya ngaku nggak penuh Roh Kudus, tidak penuh Roh Kudus. Tapi ilusi. Enggak penuh Roh Kudus. Kalau dia tidak layak lahir dari air dan roh, maka dia tidak masuk kerajaan surga. Artinya tidak masuk kerajaan surga. Mungkin orang Katolik lebih penuh Roh Kudus daripada orang GBI. Mungkin justru separuh dari orang Katolik penuh dengan Roh Kudus daripada 90% orang GBI. Percaya enggak? Ya, saya share screen ya. Wah, ini ngeri ya. Saya bukan Katolik ya. Bukan. Saya mengkritik ajaran Katolik. Tetapi saya salah satu fansnya Romo Francis, Paus Francis. Cuma saya hari ini berkata ya. Ya. Ini saya perhitungan saya. Kalau Paus Francis tetap seperti ini ya. Paus Francis tetap seperti begini. 50% ya dari orang Katolik penuh Roh Kudus. 50% yang sesuai ajarannya, yang ikutin sesuai ajarannya tentunya kan. Yang rutin diakonia ya. Sedangkan 90% orang GBI dan karismatik ya tidak penuh Roh Kudus. Serius tuh, termasuk bahasa rohnya ngawur.
90% orang GPI. Kalau semua orang GPI dan orang karismatik katanya penuh Roh Kudus itu, ya penuh dengan Roh Kudus benar-benar, wah Indonesia sudah selesai. Mereka pasti akan gereja, nggak akan ada gereja yang gede mewah, nggak akan. Mereka akan diakonia dengan gila-gilaan. Karena diakonia adalah perintah dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus. Orang Katolik yang katanya tidak ada sandalawas-sandalawasnya, orang GKI, ya kan? Tetapi kolektor mereka semua dialokasikan banyak buat diakonia. Walaupun masih ada yang tanggung-tanggung juga, malu-malu. Tetapi gereja Katolik dan GKI jauh lebih berdiakonia daripada GPI karismatik. Karena mereka memang cari duit. Ini memang gereja bisnis. Ya, GPI dan karismatik di Indonesia itu gereja bisnis ya, dagang ya. Itu benar-benar ya, dagang perusahaan. GBCC, Lipantova, Tiberias, itu dagang mereka. Bukan memenangkan jiwa. Gereja Katolik GKI, mereka benar-benar dari orang Islam. Kalau gereja GPI karismatik, mereka nyedotin dari sana, dari Katolik dan dari GKI disedotin. Itulah kenyataannya. Mau terima nggak terima, begitu faktanya. Ya. Dan mereka berdiakonia. Diakonianya itu yang kemudian menjadi marturia. Orang datang ke gereja, orang percaya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah saya boleh ngatain orang lain sesat? Kalau orang itu tidak sesuai dengan teks, ya kita bilang sesat. Kayak Gilbert kan nggak sesuai dengan teks. Sesat. Tapi kalau Trinitas dengan Sabelian, dengan Saksi Yehova, nggak ada yang sesat. Kalau cuma masalah Trinitas, karena itu hanya tafsir, antara tafsir. Nggak bisa orang Trinitas ngatain Saksi Yehova sesat, atau Saksi Yehova ngatain orang Trinitas sesat. Nggak bisa. Gitu. Ya kan? Atau bahasa roh tadi. Bahasa roh aja salah kok. Apakah bahasa roh begitu? Kurasakan hadiratmu Tuhan di tempat ini. Dia sampai sakit jam tangan 15 miliar. Sementara begitu dia keluar dari gereja, banyak orang miskin di situ. Bodoh amat. Atau jemaatnya saja nggak bisa bayar sekolah. Bohong. Kalau begitu kurasakan hadiratmu Tuhan, maka di gereja itu tidak akan ada yang kekurangan. Lihat ya, Kisah Rasul 2 ya. Lihat ya. Begitu Pantekosta, ya turun dari langit tiupan keras. Wah, mereka dari api, mereka penuh dengan Roh Kudus. Pertama mereka apa? Langsung bersaksi, khotbah Petrus. Ya kan? Habis khotbah Petrus bilangnya apa? Bertobatlah. Wah, cara hidup terus apa? Cara hidup jemaat. Habis mereka penuh dengan Roh Kudus, wirabasa pakak lili kuku. Kemudian mereka langsung bertekun dalam rencana rasul. Mereka selalu bergumul mencari roti dan selalu dari mereka yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini mah enggak. Habis kira lah bahasa papa si kira bata papu hipi papa sandalawas amlas semua hartamu pindah ke rekeningnya Gilbert. Bablas. Nah, ya kan? Iya, betul. Kenyataan kan begitu kan? Jemaatnya Gilbert ada yang miskin nggak banyak, yang nggak bisa bayar sekolah, makanya daftar sini supaya kita bisa tagih ke Gilbert. Anda jemaatnya Gilbert yang nggak bisa bayar sekolah, Anda bisa japri itu ya, ada nomor handphonenya di sana. Atau email ke Hagios, kasih tahu nomor jemaat Anda berapa, nama Anda siapa, nomor jemaatnya berapa, jangan takut ya, nanti saya tagih ke Gilbert. Supaya Anda bisa dibayari sekolahnya sama Gilbert. Ya, itu aja Pastor. Jadi gitu. Istilahnya kalau kita emang untuk meneguhkan keyakinan kita, Pastor, kita bisa mengatakan bahwa ini tidak benar dan itu
tidak sesuai ajaran Alkitab, bisa ya Pastor? Ya, ini nggak sesuai dengan teks, gitu saja. Teksnya nggak bunyi begitu. Kalau saya kan teksnya nggak bunyi gitu loh. Saya nggak pernah ngatain Muri Wali, Rudi Yohanes, walaupun ngawur-ngawur mereka ya. Sesat, Deki, enggak, ngawur mereka ya, banyak ngawur. Saifuddin, Joshua Tewu, banyak orang-orang ngawur-ngawur ya, apalagi kemarin microchip yang Joshua Tewu bilang ini tanda akhir zaman 2020, terus dihitung-hitung jadi togel, jadi pendeta togel di Joshua Tewu itu ya. Lama-lama ya itu tadi ya kan, jadi pendeta togel. Bukan sesat ya, mereka kurang pinter aja, karena kurang pinter, gitu aja, ya kan, penafsiran. Ya, terima kasih Pastor, selamat malam. Oke, God bless. Saudara-saudara sekalian, pada video yang barusan kita tonton bersama ini, ada sebuah pertanyaan dari Saudara Andian Panjaitan yang menanyakan tentang apakah dia boleh mengatakan kepada gereja lain atau Kristen yang lain yang berbeda pandangan atau pemahaman tentang isi Alkitab. Seperti ada Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu cuma utusan atau seorang nabi. Atau perbedaan tentang bahasa roh, dan menurut Pastor Paul Sang di penjelasannya adalah apa dulu yang mendasari kita mengatakan orang lain sesat, yaitu tidak mengerti tentang teks dalam kitab suci dan penafsiran isi kitab suci. Makanya kita tidak boleh sembarang mengatakan orang lain sesat hanya karena beda penafsiran atau interpretasi. Begitu sedikit penjelasan untuk jawaban dari Saudara Andrian Panjaitan. Untuk lebih lengkap dan jelasnya tadi kita sudah saksikan bersama di video ini. Silahkan para penonton menilai sendiri untuk itu dan jangan lupa tulis di kolom komentar untuk pendapatnya. Terima kasih.